warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kami dari kelompok kultur jaringan. Kami akan melakukan perkenalan. Nama saya Rafiq Kaisa Nazra sebagai moderator, dan ini Anita sebagai netulen dan Sofi sebagai pemateri. Baiklah, sebelum masuk materi kita akan menonton tentang kultur jaringan. Halo sobat global, lagi di channel YouTube Agrosir ID. Aku lagi rebam pahaku kawan. Menurut dalam Agrosir ID yang selalu memberikan informasi menarik dan update seputar dunia pertanian. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan Halo sobat global. Baiklah, karena jaringan mungkin langsung seperti saja untuk apa yang nanti pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti kelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa memperbanyak diri sehingga menjadi tanaman baru kembali dengan sifat yang sama. Berarti secara singkatnya kultur jaringan itu adalah membentuk individu baru dengan sifat yang sama dalam kondisi aseptik. Dalam kondisi aseptik ini yang dimaksud dengan kondisi aseptik adalah sterilisasi atau dalam keadaan bersih. Terus di dalam kultur jaringan itu dikenal dengan teori vertipetensi, yang artinya yaitu kemampuan sel atau jaringan untuk membentuk suatu individu baru dengan sifat yang sama. Fungsi kultur jaringan dalam bidang pengendalian penyakit tanaman dapat menghasilkan tanaman yang bebas patogen, yaitu melalui kultur meristem. Dalam bidang konservasi untuk memperbanyak tanaman yang hampir punah atau untuk penyimpanan plasma larva. Selain itu juga dapat agar dapat memperbanyak tanaman secara vegetatif untuk pemuliaan tanaman sehingga dapat menghasilkan tanaman dengan genetik yang baru dan telah diperbaiki dengan pencampuran jenis. Yang ketiga, sebagai pembelajaran fisiologi tanaman dan kaitannya dengan penyakit tanaman. Yang keempat, untuk dapat mempelajari biokimia tanaman agar dapat memperoleh senyawa metabolit sekunder. Metabolit Sekunder, nikotin, glusikol, steroid, dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk menghasilkan tanaman yang baru dengan cepat. Teknik kultur jaringan. Yang pertama yaitu kultur meristem. Kultur meristem ini digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Yang kedua yaitu kultur kalus, kultur yang diambil dari bagian ekspan yang sudah membentuk kalus. Kultur suspensi sel untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap baru. Yang keempat, kultur protoplas, yaitu merupakan penggabungan dua protoplasma atau lebih menjadi satu individu baru yang sanggup tumbuh dan berkembang biak. Yang kelima yaitu kultur endosperm, dilakukan adalah menginduksi endosperm agar terbentuk kalus. Selanjutnya diusahakan agar terjadi diferensiasi, yaitu memacu terjadinya tunas dan akar. Yang keenam yaitu kultur embrio. Kultur embrio ini teknik untuk menumbuhkan embrio zigotik pada kondisi aseptis dalam medium tertentu sehingga diperoleh bibit tanaman. Contoh kultur jaringan. Kultur jaringan itu akan membentuk tanaman baru. Berarti bisa perbanyakan tanaman hias seperti anggrek, tanaman obat seperti bidara upas, tanaman berkayu seperti jati, dan buah-buahan semisal pisang. Nanti ada video contoh contoh kultur jaringan pada tanaman lokal. Halo sobat global, lagi di channel YouTube Agrosir ID yang selalu memberikan informasi menarik dan update seputar dunia
saat ini telah memberikan lebih banyak pilihan bagi manusia untuk dapat merancang strategi menghadapi isu degradasi sumber daya alam hayati. Salah satunya yaitu dengan teknologi kultur jaringan yang menjadi salah satu teknologi dalam budidaya tanaman. Pada video kali ini kita akan mengenal teknik kultur jaringan dan beberapa keunggulannya. Suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk mendidik tanaman secara utuh. Kondisi steril merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke dalam kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan menghasilkan tanaman baru. Kultur jaringan tanaman didasari oleh teori totipotensi sel yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman. Itu bisa keluar soalnya ya, bisa keluar soalnya tentang totipotensi satu. Oleh dengan cara kultur jaringan ini bersifat identik dengan induknya dan disebut dengan plantlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan dari satu bahan tanam atau explant. Sehingga teknik kultur jaringan ini digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan teknologi kultur jaringan termasuk dalam perbanyakan vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik ini dapat dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu agar ya, yang putih itu agar yang sudah dikasih hormon pertumbuhan. Sebagai medium tumbuhnya ya. Nah, persis begini di laboratorium yang ada di Solo itu ya, di Balai Penelitian Buah Tropis di Aripan. Kita dapat mendapatkan bibit tanaman baru dengan kualitas yang lebih baik. Lalu kita dapat melestarikan sifat dari tanaman induknya karena mampu menghasilkan jenis tanaman yang sifatnya sama persis. Kemudian kita juga bisa menciptakan jenis tanaman baru dengan jumlah banyak pada waktu yang relatif singkat. Teknik kultur jaringan ini juga dapat membuat tanaman terbebas dari penyakit. Selain itu, penerapan teknologi kultur jaringan ini tidak bergantung pada musim tanam dan pastinya lebih efisien untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena biaya establishment yang mahal akan tertutupi oleh harga jual tanaman yang tinggi. Ini yang sudah siap dipindahkan ke media tanam. Itulah informasi mengenai teknik kultur jaringan tanaman dan beberapa keunggulannya. Meskipun teknik kultur jaringan ini biayanya lebih mahal, namun hasilnya pun akan sebanding bahkan tetap akan menguntungkan. Bagaimana nih Sobat Agro? Tertarik untuk mencobanya? Oke, terima kasih Sobat Agro sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Sobat Agro semua ya. Dan sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Sampai pakis pun juga. Oke. Baiklah, sekian dari materi kami. Ada kritik dan saran tentang apa penyampaian kami?
materi yang kami bahas? Tidak. Atau langsung lanjut ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Oke, kalau penyanyi membuka sesi tanya jawab tuh ya. Apakah ada kelompok yang bertanya? Pasti. Apakah penggunaan kultur jaringan di Indonesia sudah digunakan secara optimal belum? Oke, terima kasih Asfi atas pertanyaan. Baik, selanjutnya hanya satu pertanyaan. Kalau di Indonesia datanya coba cari ya, data BPS, data laboratorium kultur jaringan di Indonesia, coba cari berapa banyak ya. Di Sumbar itu di mana lagi ya? Padang, di Solo, termasuk di Sumbar berapa nanti ya? Lihat ya, per provinsinya berapa. Sehingga dengan begitu kita akan melihat apakah sudah optimal atau belum, atau sudah mewakili belum per daerah. Oke, Ibu. Ya. Tadi kan ada disebutkan nih ini biayanya lebih mahal daripada kultur jaringan daripada yang biasa. Biayanya berapa? Wah, Oh, ya, iya ya, karena kita harus tahu ya, ini terukur gitu. Mahal itu berapa sih gitu ya? Untungannya berapa sih gitu ya? Jadi terjawab nanti nak. Dengan modal sekian, ya kan, honor-honornya sekian, ya, tenaga-tenaga pekerja sekian, dan apakah semua orang bisa mengerjakannya gitu ya? Nah, oke. Itu ada yang angkat tangan? Nak? Apa saja syarat-syarat tumbuhan yang bisa diaplikasikan ke kultur jaringan? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan. Terima semua. Syarat-syarat tumbuhan. Ada yang kedua apa? Apakah semua bisa ya? Tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan tingkat rendah, atau apa? Ya. Moderator, apakah cukup yang bertanya? Masih ada? Masih ada dua. Nama lengkap jangan lupa ya. Ya. Menggunakan metode kultur ini, mana besar kemungkinan dia berhasil atau Oh. Oke. Berapa persen gitu ya? Oke, nama anak nama? tidak? Oh iya, iya. Mana bisa tinggi inspirasi atau wilayah dari itu? Oke, the last question. Mas Zelda. Kemudian kultur jaringan. Ya, mungkin apa ya? Ada keuntungan, ada keunggulan, ada kelemahan gitu ya. Boleh. Habis, moderator? Oh, bisa. Untuk kami sudah memiliki sekitar 5 pertanyaan, masya Allah ya. Oke, baiklah kami tutup dan berikan kami sekitar waktu untuk menjawab pertanyaan